Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilik Sukandar, saya dari Prodi Manajemen, saya dari kelas weekend. Saya akan menjelaskan tentang emotional intelligence. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi atau emotional intelligence merujuk pada kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Pengertian kecerdasan emosional: kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelligence, atau to manage our emotional life with intelligence, menjaga keselarasan emosi dan menggunakannya, atau the appreciativeness of emotion and its expression, melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi seseorang pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosional yang baik, akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. David Wessler dalam bukunya berjudul Kecerdasan dan Kesehatan Emosional Anak, menurutnya kecerdasan adalah kemampuan sempurna komprehensif seseorang untuk berperilaku terarah, berpikir logis, dan berinteraksi secara baik dengan lingkungannya. Sejak tahun 1940, David Wessler mengisyaratkan akan adanya unsur intelektual dan non-intelektual yang dikandung oleh akal, yaitu unsur emosi dan faktor-faktor pribadi dan sosial. Menurut Davis dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa intelijen emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu emosinya dengan orang lain, menggunakan informasi tersebut untuk menuntun proses berpikir serta perilaku seseorang. Mereka mengemukakan bahwa kemampuan ini suatu yang amat penting dalam kemampuan psikologi seseorang. Beck mengungkapkan pendapat James dan Lange menjelaskan bahwa emosi adalah persepsi perubahan jasmani yang terjadi dalam memberi tanggapan respon terhadap suatu peristiwa. Definisi ini bermaksud menjelaskan bahwa pengalaman emosi merupakan persepsi dari reaksi terhadap situasi. Emosi dianggap dijelaskan sebagai modus anima, yang artinya jiwa yang menggerakkan kita. Emosi bukan sesuatu yang bersifat positif atau negatif, tetapi emosi berperilaku sebagai sumber energi, autentisitas, dan semangat manusia yang paling kuat. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Oleh karena itu, emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis, psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Perasaan itu termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh setiap orang. Hanya corak dan tingkahnya lakunya saja yang berbeda. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang. Oleh sebab itu, tanggapannya perasaan antara satu orang dengan orang lainnya terhadap hal yang sama pastilah berbeda. Golongan utama emosi dan beberapa anggota kelompoknya sebagai berikut: amarah, beringas, ngamuk, marah besar, jengkel, kesal, hati. Kesedihan, pedih, sedih, muram, suram, putus asa, depresi, berat. Rasa takut, cemas, takut, gugup, khawatir, was-was. Perasaan takut sekali, waspadalah, sedih, waspada, sedih, tidak tenang, ngeri, kenikmatan, bahagia, gembira, puas, riang, senang, terhibur, bangga, takjub, rasa terpesona, cinta, penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih,
terkejut, terkesiap, terkejut, jengkel, hina, jijik, muak, benci, tidak suka, malu, rasa salah, malu hati, kesal, dan hati hancur lebur. Dari beberapa pendapat di atas, maka emosi merupakan suatu respon atas rangsangan yang diberikan baik dari lingkungan maupun dari dalam diri individu, sehingga individu dapat menentukan pilihan dalam hidup yang menentukan kehidupannya. Pada 1990, dua orang ahli, Peter Salovey dan John Mayer, mengatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan terhadap menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir dan berempati. Menurut Daniel Goleman, pengembangan kecerdasan emosional orang-orang sukses tinggi, tetapi orang-orang sukses selain memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, tetapi juga memiliki stabilitas emosi, motivasi kerja yang tinggi, mampu mengendalikan stres, tidak mudah putus asa, dan lain-lain. Indikator kecerdasan emosional: mengenali emosi diri. Kecerdasan emosi menurut Goleman, orang yang akan memiliki kecakapan kesadaran emosi adalah tahu emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa, menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuat, dan katakan, mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja, mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran-sasaran mereka. 2. Percaya diri. Orang yang memiliki kepercayaan diri, mereka yang berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya, berani menyuarakan pandangan yang tidak populer, dan bersedia berkorban. Tegas, mampu membuat keputusan yang baik kendati dalam keadaan yang tidak pasti dan tertekan. Lalu mengolah emosi diri. Mengolah emosi yaitu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas. Kecakapan ini bergantung pula pada kesadaran diri. Mengelola emosi berhubungan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gejalanya keterampilan emosional dasar. Menurut Goleman, orang yang cakap dalam kendali diri adalah mereka yang memiliki keterampilan sebagai berikut: mengelola dengan baik perasaan impulsif dan emosi yang menekan mereka, tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah walaupun dalam situasi yang paling berat, berpikir dengan jernih, dan tetap berfokus kendati dalam tertekan. Orang yang memiliki kecakapan dalam sifat dapat dipercaya adalah bertindak menurut etika dan tidak pernah mempermalukan orang, membangun kepercayaan lewat keandalan diri dan autentisitas, mengakui kesalahan sendiri dan berani menegur perbuatan tidak etis orang lain, berpegang pada prinsip secara teguh walaupun apabila akibatnya menjadi tidak disukai. Orang yang memiliki kecakapan dalam kewaspadaan antara lain memenuhi komitmen dan mematuhi janji, bertanggung jawab sendiri untuk memperjuangkan tujuan mereka, terorganisir, dan cermat dalam bekerja. Orang yang memiliki kecakapan adaptabilitas antara lain terampil menangani beragamnya kebutuhan, bergesernya prioritas, dan pesatnya perubahan, siap mengubah tanggapan dan taktik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, luas dalam memandang situasi. C. Memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri adalah menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menunjuk sasaran, membantu kita mengambil inisiatif
dan bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Sementara itu, untuk unsur yang berkaitan dengan motivasi dalam kecakapan emosi melahirkan kecakapan yang meliputi dorongan berprestasi, komitmen, dan optimisme. Bereaksi terhadap perasaan orang lain atau empati dengan respon emosional yang sama dengan perasaan orang tersebut. Empati sangat manusiawi. Orang-orang memiliki empati akan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Berkaitan dengan unsur mengenali emosi orang lain dalam kecerdasan emosi yang meliputi memahami orang lain, pengembangan orang lain, dan mengatasi keragaman. Goleman menjelaskan pula dengan rinci sebagai berikut. Dalam memahami orang lain, mereka memiliki keterampilan sebagai berikut: memperhatikan isyarat-isyarat emosi dan mendengarkannya dengan baik, menunjukkan kepekaan dan memahami terhadap perseptif orang lain, membantu berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Lalu 2, orang yang memiliki kecakapan dalam pengembangan orang lain adalah orang yang mengakui dan menghargai kekuatan, keberhasilan, dan perkembangan orang lain, menawarkan umpan balik yang bermanfaat dan mengidentifikasi kebutuhan orang lain untuk berkembang, menjadi mentor, memberikan pelatihan pada waktu yang tepat, dan penugasan yang menantang serta memaksakan dikerahkannya keterampilan seseorang. Seni membina hubungan merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Orang-orang yang terampil dalam kecerdasan sosial dapat menjalani hubungan dengan orang lain dengan cukup lancar, peka membaca reaksi dan perasaan mereka, mampu memimpin dan mengorganisir, dan pintar menangani perselisihan yang muncul dalam setiap kegiatan manusia. Usaha-usaha untuk meningkatkan kecerdasan emosional yaitu membuka hati, menjelajahi daratan emosi, bertanggung jawab. Hati adalah simbol pusat emosi yang dapat merasakan nyaman atau tidak nyaman. Setelah membuka hati, kita dapat melihat kenyataan dan menemukan peran emosi dalam kehidupan. Untuk memperbaiki dan mengubah kerusakan hubungan, kita harus mengambil tanggung jawab. Manfaat kecerdasan emosional. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa IQ hanya mempunyai peran sekitar 20% dalam menentukan keberhasilan hidup, sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor-faktor lain. Di antara yang paling penting adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient. Dalam kehidupan banyak sekali masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan semata dengan menggunakan kemampuan intelektual seseorang. Kematangan emosi ternyata sangat menentukan keberhasilannya. Dengan kata lain, kecerdasan emosi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan hidup. Sekian dari saya penjelasan tentang emotional intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.